Bu, kalau kemarin kan sempat Presiden kan sempat punya keinginan ya bahwa Indonesia akan menjadi mediator Mediator. dalam perang ini. Kira-kira nih kalau misalnya bisa, apa yang Ibu sarankan untuk Presiden, Bu? Ya, kalau menurut saya ya sebagai mediator aktif atau bisa kita sebut dengan honest broker ya, itu harus juga memposisikan diri secara netral. Jadi yang penting yang dicapai itu visionnya itu adalah perdamaian dunia. Sesuai dengan preambul Undang-Undang 45 kita ya. Jadi fokus pada deeskalasi gitu. Oke. Dan mengutamakan diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan. Tapi ada yang mengatakan karena Indonesia sudah masuk BOP sehingga pasti langkah Indonesia ini akan menjadi akan menjadi sia-sia. Di dalam pertemuan itu nantinya, bisakah kita menyisipi? Mau tidak mau kita juga harus pragmatis kan Mbak Nuning, demi ketahanan ekonomi kita. Bisakah kita menyisipi ke Iran? Oke, kalau seandainya Indonesia tidak bisa sebagai mediator atau mediator di antara perselisihan antara konflik antara Iran, Amerika dan Israel ini, ya sudah kami minta tolong tanker Pertamina, kapal tanker minyak kami dibebaskan untuk keluar masuk Selat Hormuz. Bisa nggak itu disisipkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Mbak Nuning? Oh, kalau di dalam perundingan tingkat internasional, hal-hal demikian itu suatu hal yang lumrah, Mas Ike. Jadi seperti ini kan kita punya banyak nih WNI nih di Iran ya. Betul. Itu harus lakukan langkah kontingensi cepat. Jangan sampai WNI kita juga jadi korban gitu. Jadi pihak KBRI juga harus cepat. Nah, ini kan justru pentingnya diplomasi. Sebenarnya yang ditanya oleh Mas Ike itu bukan hal yang mustahil ya. Itu bisa saja terjadi bahwa kita minta supaya kapal-kapal tanker berisi bahan bakar yang milik Indonesia, entah itu Pertamina atau yang lain gitu ya, itu bisa lewat Selat Hormuz gitu. Nah, tetapi dalam hal ini pasti kan ada tawar-menawar yang tidak murah. Ya. Gitu. Karena Indonesia kan juga dianggap, mungkin Iran menganggap, Indonesia kan juga berada di BOP yang tergabung di dalam koalisi Amerika dan Israel, kan itu yang menjadi posisi tawarnya yang mungkin dikatakan tidak murah itu tadi ya, Mbak Nuning ya? Iya, dan itu juga bisa sifatnya pragmatis juga bisa aja gitu. Selain sifat geopolitik dan lain sebagainya begitu. Jadi memang ini langkah ini sebenarnya harus diambil oleh PBB gitu loh. Kalau Indonesia nih seperti kemarin saya dengar ya dari Pak JK ya. Yeah. Pak JK mengatakan bahwa kalau kita mau jadi pendamai ya, juru damai, itu kita juga harus melihat kekuatan diri kita seperti apa gitu, harus dihitung semuanya gitu, langkah-langkah diplomasinya seperti apa. Dan yang paling penting adalah DPR RI itu juga diajak bicara dalam hal ini. Karena saya mendengar dari rekan-rekan yang ada di DPR juga sangat ingin memberikan masukan-masukan gitu terkait dengan bagaimana menyikapi perang ini ya. Kita terlibat dalam perdamaian dunia ini gitu. Memang sih susahnya tuh PBB nih sekarang ini sepertinya agak kurang greget ya, kalau menurut pandangan saya. Lebih banyak ngambil sikap diam ya. Ya mungkin kalau ekstrimnya bisa dikatakan impoten lah ya, tidak berani membuat keputusan yang sangat krusial. Karena ini kita bicara soal dampak secara global, baik secara ekonomi maupun apa yang menjadi harus kewaspadaan secara global kan yang harus kita jadi perhatian kita. Iya betul, betul.
Mbak Nuning, kalau eskalasi ini terus meningkat ya, eskalasi perang Israel Amerika melawan Iran ini terus meningkat dan benar-benar mencapai kapabilitas nuklir penuh. Kan ini kita tidak berharap juga. Nah, apa sebenarnya kalau itu terjadi, apa red line yang harus kita lakukan di Indonesia? Atau maksud saya itu, apakah ada titik di mana Indonesia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi netral atau harus memilih kita harus berada di sisi yang mana? Oh, itu langkah panjang ya, karena kan kita politik bebas aktif itu kan sebenarnya sudah menjadi panduan kita, sudah ada undang-undangnya gitu. Ya. Nah, itu untuk merubah undang-undang itu kan juga butuh waktu, masih nggak begitu aja hari ini kita mau besok sore udah digelar gitu, nggak bisa gitu. Ya. Tapi begini ya, ini sebenarnya Iran sendiri itu dari kacamata Iran itu agak kaget juga karena Donald Trump ini dulu di pemerintahannya yang lama itu sangat isolasionis, nggak suka perang, bahkan ada perang antar negara ini dan negara itu nggak mau ikut campur. Ya, Oh, ini betul. ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk bersama dengan Israel melakukan serangan-serangan gitu. Dan gencar lagi kepada Iran gitu. Nah, itu yang kelihatannya di awal kalau kita bisa lihat kan belum berbalas tuh waktu di awal antara Iran dan Amerika Israel. Masih pihak Iran masih pihak yang menerima aja gitu. Nah, kalau kita lihat itu mungkin di Indonesia juga banyak yang terkaget-kaget ya bahwa kok tiba-tiba Trump ini menjadi memutuskan ikut dalam perang karena sebelumnya kan isolasionis sekali, tidak seperti Presiden Biden ya. Presiden Biden tuh lebih senang perang ya daripada Trump. Oke, ini ulasan yang sangat menarik ya. Kenapa dulu Iran yang tidak mau ikut perang tiba-tiba sekarang langsung membalas? Bukan Iran yang tidak mau ikut perang, tetapi Amerika. Amerika, Trump. ya. Trump itu dulu isolasionis, tidak suka perang, tidak suka menyerang orang gitu. Atau mungkin jangan-jangan karena tekanan ekonomi Amerika yang juga lagi kesulitan tampaknya, Mbak Nuni. Bisa saja ya, tetapi Harus kan menunjukkan juga agresivitas kan sebenarnya hampir mirip kesulitannya. Nah, itu kan tidak dilakukan serangan-serangan terhadap apa gitu oleh Trump gitu. Oke, baik. Kalau kemarin sempat ada informasi TNI Siaga 1 itu menurut Bu Nuning seperti apa? Ya, kalau saya lihat gini ya, itu kan jadi rancu ya, karena saya baca gitu ya, tiba-tiba Kasat mengatakan tidak ada gitu kan, saya juga ditanya oleh teman-teman wartawan gitu, sebenarnya bagaimana? Nah, kalau menurut pandangan saya begini, ini kan untuk Siaga 1 harusnya untuk Siaga 1 itu Presiden yang menyatakan memutuskan ya. Lalu kemudian kemarin ini kan tiba-tiba ada telegram bahwa semua harus siaga. Nah, itu juga beberapa rekan-rekan di DPR juga memprotes kenapa harus diumumkan telegram itu ke khalayak, ke publik gitu. Karena kan membuat orang jadi panik. Jadi ada yang jadi kurang pas lah gitu ya untuk itu. Harusnya gitu. itu internal aja ya, Bu? Nah, internal TNI ya? Ya, tetapi dilakukan satu pelaksanaan ya seperti penjagaan objek vital dilebihkan gitu prajuritnya, karena kan itu kan memang OMSP-nya TNI gitu. Nah, itu tetapi tidak usah dijadikan satu subjek untuk disampaikan kepada publik dulu gitu. Sehingga banyak protes ya, karena Siaga 1 itu kan butuh satu keputusan dari tingkat tinggi, bahkan tuh presiden ya. Jadi jangan sampai hal ini menjadi
hal yang membuat masyarakat itu panik dan bingung. Walaupun ini seperti menjaga gedung-gedung vital ya, objek-objek vital itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 gitu, UUD 45. Jadi Undang-Undang TNI. Jadi memang itu memang tugas OMSP gitu. Nah, kalau negara-negara lain, ya, Bu Nuning, kalau negara-negara lain itu sudah mengimbau warganya untuk mengambil sikap, seperti di Filipina, ya Singapura juga kan. Filipina itu menyikapi Selat Hormuz itu mereka kerjanya hanya 4 hari, biar untuk menghemat BBM-nya. Terus ada Jepang juga sudah melakukan antisipasi, mengimbau warganya. Nah, di kita kan belum nih. Kalau Ibu ada himbauan apa nih Bu untuk warga negara Indonesia nih Bu? Di kita ini. Himbauannya seperti apa kalau ya ada sebaiknya kalau sebaiknya untuk masyarakat sipil ya utamanya itu ya. Itu harus ada tindakan-tindakan yang bisa dikatakan kontingensi ya. Tetapi jangan lalu hal tersebut dipukul rata sebagai tindakan siaga 1 TNI gitu. Karena dengar TNI aja nih masyarakat sipil yang mungkin mereka juga pengetahuannya terkait dengan hal ini masih belum mumpuni ya. Itu kan juga jadi panik gitu. Yang mengumumkan itu bisa dari Menko Perekonomian, bisa juga dari presiden sendiri begitu. Jadi bukan dikaitkan dengan siaga 1 gitu. Ya. Waspada tapi nggak perlu panik gitu ya, Bi ya, bahasanya ya. Ya kita harus begitu. Jadi soalnya kalau tidak nanti ya ini aja dolar katanya kan. Ya, semakin tinggi terus. Itulah. Ya naik terus. Itu kan sebenarnya kan secara langsung atau tidak langsung kepanikan dari publik ya, pelaku ekonomi, sehingga mempengaruhi hal tersebut gitu. Oke. Baik, Mbak Nuning, terima kasih atas waktunya dan analisanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Baik, Sobat Sindo, tadi kita berbincang dengan analis militer dan intelijen Dr. Susaning Tias Kartopati, MSI. Ya. Nah, ini balik lagi terkait sama informasi mengenai kerusakan di Tel Aviv di Israel ya. Ada satu politikus dari Inggris yang kabarnya dapat kabar dari dalam sana, kondisinya seperti apa di sana. Kita lihat dulu, ada satu statement dari dia. Pemirsa, tepat setelah serangan Israel ke bandara internasional Israel is taking a bloody good hiding. But you don't know it. You don't know it for 2 reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting the footage that they have taken over a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Shankin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. And they've been walking around, and it's they who tell me from their own mouth that Tel Aviv now looks like Gaza. How could it not? Because the air defenses over Tel Aviv are no longer operational. The Iranians are hitting at will with the most powerful ballistic missiles. 50 ballistic missiles hit Tel Aviv. Kayaknya lagi nggak di Tel Aviv nih. Memang enggak. Karena dia pun menyembunyikan kawannya yang memberikan informasi itu. Kalau nggak,
bisa dijebloskan ke penjara Langsung 5 tahun tanpa persidangan. Ya, jadi itu ya bagian dari itu tadi ya, bagian dari apa sabotase informasi dari Israel untuk menutupi apa namanya kerusakan-kerusakan yang timbul dari serangan Iran. Ya. Ya kan? Ya ini memang bagian dari perang masa kini ya. Perang masa kini. Dan mungkin Cyber kita itu juga harus ada. mengundang Sobat Sindo sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Susaning Tias Kertopati MSI. Di era post-truth ini kita juga harus hati-hati dalam harus hati-hati. membaca informasi, terutama terkait dengan informasi yang sedang berkonflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Karena barusan tadi, yang orang Inggris tadi, dia mendapatkan informasi seperti itu. Iya. Atau jangan-jangan ya selama ini tidak pernah beredar, Israel aman-aman aja, Iran yang kalah ya karena tidak ada informasi yang diterima. tidak ada Jadi kalaupun ada informasi, ya dari siapapun itu, selama itu kita peroleh dari sosial media ya, kita juga harus menyaring dan juga menggunakan logika kita. Ya. Critical thinking kita harus kita gunakan Benar. pada saat menggunakan media sosial. Ya. Filter pribadi ya. Ya, filter pribadi. Oke, semoga perang cepat berlalu ya, cepat selesai. Ya, jangan Bagaimanapun sampai juga, lah. jangan berlarut-larut. Minyak meskipun tadi minyak dunia sampai $200, ampun. Kita mau mudik ini. Iya, makanya. Jangan Ngeri, sampai ngeri. mau mudik, kita udah nggak ada BBM lagi. Aduh, semoga tetap aman ya. Nanti Semoga mudik juga tetap aman. BBM aman juga gitu kan. Ya. Waspada penting, Waspada tapi jangan penting, tapi panik. jangan panik. Oke. Demikian Sobat Sindo, komen. Sampai jumpa. Sampai jumpa.